101052. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Alasan saya membuat video dalam rangka mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Keperawatan Dasar 2 yang dibawakan oleh dosen penyampu NC Tirsa Escape MKes. Saya mau memaparkan materi sedikit tentang prinsip pemberian obat kepada pasien yang benar dan 7 prinsip tindakan keselamatan kepada pasien di rumah sakit. Dan ini adalah materi yang saya bawakan. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian materi yang pertama, prinsip pemberian obat yang benar. Akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, benar obat. Benar obat. Prinsip pertama dalam pemberian obat adalah untuk memeriksa dan memverifikasi apakah itu nama dan bentuk obat yang benar. Waspadai nama obat yang mirip dan terdengar mirip. Salah membaca nama obat yang terlihat serupa adalah kesalahan umum. Nama obat yang mirip ini mungkin juga terdengar mirip dan dapat menyebabkan kesalahan terkait dengan resep lisan. Dan yang kedua, tanya benar pasien. Tanyakan nama pasien dan periksa pitai identitasnya sebelum memberikan obat. Meskipun Anda tahu nama pasien itu, Anda tetap perlu bertanya hanya untuk memverifikasi. Dan yang ketiga, benar dosis. Pemeriksaan lembar obat dan instruksi dokter sebelum memberi obat. Waspadai perbedaan antara dosis dewasa dan anak. Dan yang keempat, benar rute pemberian. Pemeriksaan pesanan apakah itu obat oral, enam, SK, IM, dan lain-lain. Dan yang kelima, benar waktu dan frekuensi. Periksa kapan akan diberikan dan kapan terakhir kali diberikan. Dan yang keenam, benar dokumentasi. Pastikan untuk menuliskan waktu dan keterangan apapun pada bagan dan dengan benar. Dan yang ketujuh, benar pengkajian dan riwayat pengobatan. Amankah salinan riwayat pasien untuk identifikasi obat dan alergi. Dan yang kedelapan, benar informasi. Beri pasien anatomi yang cukup untuk menolak pengobatan setelah menjalankan efeknya secara menyeluruh. Dan yang kesembilan, benar interaksi dan evaluasi obat. Kajian setiap obat yang diberikan sebelumnya atau diet pasien yang dapat menghasilkan interaksi buruk dengan obat yang akan diberikan. Periksa juga tanggal kadaluarsa obat yang diberikan. Dan yang ke-10, benar pendidikan kesehatan tentang obat. Berikan pengetahuan yang cukup kepada pasien tentang obat, apa yang akan diminumnya, dan apa saja efek samping dan terapi yang diharapkan. Oke, sekarang kita masuk pada soal bagian 2, 7 standar dan 7 langkah, sedangkan 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, kita masuk pada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama, hak pasien. Dan yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Dan yang ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Dan yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Dan yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Dan yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Kita masuk pada bagian yang kedua, 7 langkah keselamatan pasien. Dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf. Dan yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelola risiko. Dan yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Dan yang kelima,
melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dan yang keenam, belajar dan berbagai pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Kita masuk pada bagian yang ketiga, 6 sasaran keselamatan pasien dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, ketepatan identifikasi pasien, yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif, dan yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau Liga Harlert. Yang keempat, kepastian tepat lokasi tepat, prosedur tepat pasien operasi. Dan yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam dan yang terakhir, pengurangan risiko pasien jatuh. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga semua yang dapat menonton bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, bergabung bersama kami Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Keperawatan. Jadi adik-adik yang mau bergabung, yang sudah tamat SMA, SMK, yang sederajat boleh bergabung bersama kami, lebih khusus Fakultas Keperawatan. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Khusus Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Kuntukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPID. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPID had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPID, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPID Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata
Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.